Shalom, selamat pagi saudara. Puji Tuhan, luar biasa. Kita sudah memasuki minggu pertama di pertengahan tahun 2023 ini. Biarlah di bulan-bulan lalu Tuhan sudah menolong kita dan Dia akan terus menolong kita. Amin. Puji Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, buat yang belum kenal, saya Pendeta Jenny Kasamila Leruntuene, ya. Saya dan suami melayani di GPPK Batam, GPPK Shekinah, ya. Maaf beliau tidak ada bersama dengan saya di sini, tapi salam buat ibu dan buat jemaat, ya. Puji Tuhan, ini kesempatan yang berharga. Saya boleh membagi firman Tuhan, ya. Setiap kesempatan melayani Tuhan adalah kesempatan yang istimewa. Amin. Saya yakin WL pemusik semua setuju bahwa pelayanan itu sangat luar biasa. Hari ini kita akan belajar lagi dari satu tokoh Alkitab, ya. Seri yang sedang Ibu Gembala canangkan di tempat ini. Kita belajar dari tokoh-tokoh yang ada di Alkitab. Sekarang kita belajar dari seorang perempuan. Seperti kebanyakan dari kita, bukan perempuan yang dengan jabatan yang tinggi, perempuan yang hebat tapinya karena dia memberikan teladan iman yang luar biasa. Yes, mari kita buka firman Tuhan kita. Kita lihat di Galatia 6 ayat 10, ya. Tema yang saya coba usung hari ini adalah perbuatan baik. Kita akan belajar tentang perbuatan baik. Bagaimana perbuatan baik itu menjadi sesuatu yang hebat bagi hidup kita ketika kita terus-menerus melakukannya. Ini ayat yang pendek, saudara silahkan baca. Saya akan mendengarkan saudara. Galatia 6 ayat 10, 1, 2, 3. Saya baca buat saudara, sekarang saudara rileks, ya. Dengar firman Tuhan, jangan kaku, jangan tegang. Saudara siap menerima yang baik, yang manis dari Tuhan. Santai aja. Saya baca buat saudara Galatia 6 ayat 10. Karena itu selama masih ada kesempatan, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Saudara, artinya berbuat baik itu ada kesempatannya ternyata. Enggak selama hidup kita bisa melakukannya, ya, karena ada batasnya. Jadi firman Tuhan pagi ini mengajak kita berbuat baik dan mari kita ikuti teladan dari seorang yang akan kita baca. Sekarang sebelumnya saya mau definisikan dulu, ya. Definisikan dulu perbuatan baik itu apa sih? Ya, perbuatan baik itu seperti apa? Apakah kalau kita kasih uang ke orang tiap hari itu perbuatan baik atau kita apa gitu, ya? Saya mau bilang buat saudara definisinya dulu, lalu saudara sambil dengar khotbah ini coba mulai rangkai perbuatan baik apa sih yang saya bisa lakukan gitu, ya. Definisinya gini, segala sesuatu yang saudara lakukan, yang kita semua lakukan sebagai wujud kasih sayang. Katakan kasih sayang. Dan kepedulian kepada semua, kepada sesama manusia dan juga kepada lingkungan, ya, termasuk kepada alam. Oke. Lalu yang kedua, segala sesuatu yang kita lakukan dengan ketulusan hati. Kata kuncinya di ketulusan hati. Perbuatan baik sama dengan ketulusan hati. Kemudian segala sesuatu yang kita lakukan tanpa pamrih, tanpa mengharap balas jasa, itu kebaikan hati. Dan itu yang saya mau saudara ajak berpikir, apa ya perbuatan baik yang bisa saya lakukan. Oke, kita masuk di judulnya, boleh Om ditampilkan judulnya di halaman pertama tadi. Perbuatan baik itu
menghasilkan warisan, menghasilkan mujizat, dan bekerja dalam pengabaran Injil atau penginjilan, sering disebut seperti itu. Dan sekali lagi saya bilang bahwa kita akan belajar dari seorang perempuan yang bernama Dorcas. Mari kita buka dari Kisah Rasul 9. Saudara, kalau yang saudara buka Alkitab, Alkitabnya ditahan, jangan ditutup. Kisah Rasul kita akan baca, saya akan coba ulik satu demi satu mulai dari ayat 36. Kisah Rasul 9 ayat 36. Tadi saudara udah baca, sekarang giliran saya baca, saudara tenang saja. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani disebut Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Ternyata yang kita pelajari seorang perempuan bernama Dorcas yang sering berbuat baik dan memberi sedekah. Apa saja perbuatan baiknya? Kita coba lihat lagi nanti. Kita baca ayat selanjutnya. 37. Tetapi pada waktu ia sakit lalu meninggal, dan setelah dimandikan mayatnya dibaringkan dekat ruang atas. Ya saudara, kematian bisa menimpa siapa saja, di umur berapa saja. Jangan coba jadi hakim kalau lihat seseorang meninggal di usia produktif, karena itu kedaulatannya Tuhan. Ya, Dorcas yang baik ini pun meninggal, udah waktunya dia. Tetapi ternyata meninggalnya beliau tidak menghentikan Dorcas mengalami hal hebat. Ya, puji Tuhan. Lanjut. 38. Lida, nama kota, Lida dekat Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, segeralah datang ke tempat kami. Saudara perlu pahami konteksnya. Pada saat ini Petrus dan semua murid-murid yang lain baru saja ditinggal Yesus ke surga. Jadi mereka ada dalam kesibukan yang luar biasa untuk mengabarkan Injil ke segala kota, ke segala tempat. Sangat sibuk Petrus dan timnya ini untuk melayani KKR, penginjilan, pengajaran-pengajaran di rumah ibadah. Tetapi satu panggilan yang sederhana kelihatannya tentang kematian satu orang dibandingkan dengan ratusan-ratusan orang yang sedang dia ajarkan. Ingat, waktu Petrus berkhotbah 3.000 orang bertobat. Artinya penginjilannya adalah penginjilan yang besar. Tetapi ketika ada panggilan dari pihaknya Dorcas, Tabita ini untuk memanggil Petrus datang, ada urgensi, ada kepentingan yang menggerakkan hatinya untuk datang. Dia nggak pikir udah meninggal pun biar aja penatua yang menguburkan atau mengapa. Tetapi tidak, Tuhan bekerja di hati Petrus sampai dia memutuskan untuk datang ke kota Yope. Ya, saudara, lanjut. Kenapa ini terjadi? Maka 39, maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama dengan mereka. Setelah sampai di sana ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya, dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia hidup. Ini yang saya bilang, kebaikan hati meninggalkan warisan. Ketika Dorcas meninggal, Petrus datang, mereka menunjukkan baju dan pakaian yang dibuat Dorcas selama hidupnya untuk para janda. Saudara jangan berpikir di konteks masa kini kita akan mudah mendapatkan baju di zaman sekarang. Ya, dari mulai yang 10.000 sampai ratusan juta baju ada. Ya, di toko di mana saja ada. Tetapi di zaman ini bahan pakaian itu masih sesuatu yang langka, masih sesuatu yang mahal, jadi sesuatu yang sangat berharga. Dan Dorcas menjahitkan pakaian untuk para janda. Rupanya di Yope banyak janda. Mengapa? Karena itu adalah tanah pesisir yang kebanyakan lelakinya adalah nelayan. Dengan cuaca yang buruk, kemungkinan
para nelayan itu mati tenggelam itu sangat besar. Jadi di situ banyak janda, ya saudara. Dan itu yang dilakukan oleh Dorcas semasa hidupnya. Dia menjahitkan baju bagi para janda. Pertanyaan saya, dan pertanyaan ini sebenarnya muncul dari perenungan Ibu Gembala. Kalau saudara meninggal, dipanggil Tuhan, ingat dipanggil Tuhan bukan sesuatu yang menakutkan. Apa warisan saudara buat orang-orang yang kenal sama saudara? Dengan apa saudara dikenal? Saudara bisa mewariskan mobil, rumah, tanah kepada anak, kepada keturunan, keponakan seperti itu. Tetapi dalam skala besar itu tidak mungkin. Jadi apa yang saudara ingin saudara kenang? Ya, Dorcas dikenal dengan kebaikan hatinya, dengan kedermawanannya. Dia mewariskan sesuatu yang indah. Biarlah ini menjadi dorongan kita, ya. Mulai pikir. Tadi sejak awal saya khotbah saya bilang saya mau mengajak saudara berpikir perbuatan baik. Nah, perbuatan baik apa yang saudara ingin tinggalkan? Senyum saudara, kebaikan saudara, keramahan saudara, doa-doa. Oh, banyak sekali yang saudara bisa tinggalkan. Tapi kebaikan hati itu meninggalkan warisan. Amin. Amin. Katakan pada sebelah kananmu, warisanmu apa? Yuk mulai berpikir. Tanpa menghakimi, tanpa pusing-pusing dengan apa yang orang lain bisa buat. Kita juga tanya diri sendiri. Oke, lanjut. Pertama warisan, kedua 40. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar lalu berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, Tabita, bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan. Ini mujizat yang besar. Mujizat yang besar saudara. Ternyata kebaikan hatinya Dorcas membuat dia mengalami mujizat yang besar. Dari kematian kepada kebangkitan. Kalau saudara saat ini berpikir, Tuhan saya perlu mujizat. Tuhan saya perlu kesembuhan. Tuhan saya perlu pemulihan keuangan. Tuhan saya perlu Engkau. Mari cek diri saudara. Kebaikan apa yang saudara sudah lakukan? Kebaikan Dorcas membuatnya mengalami mujizat. Lalu saudara bisa bilang, Ibu Pendeta, jangankan berbuat baik buat orang lain. Hidup saya aja penuh tantangan. Hidup saya aja begini begitu. Saudara melihat diri saudara sepertinya gak punya kesempatan berbuat baik. Atau saudara bilang, Ibu Pendeta saya sudah loh, saya sering berbuat baik. Tapi kenyataannya kok sepertinya saya gak mendapatkan apa-apa. Pernahkah saudara mengalami itu? Saudara berbuat baik tapi tetap diomongin gak baik. Saudara berbuat baik tapi disalah mengerti. Pernah kan? Saudara berbuat baik sepertinya gak ada hasilnya apa-apa. Saudara saya mau katakan, teruslah berbuat baik. Pada waktunya saudara akan menuai. Amin. Bahkan mungkin saudara akan menuai di tempat saudara tidak menabur. Ada orang-orang baik yang saudara belum pernah berbuat baik kepada orang itu, malah berbuat baik kepada saudara. Amin. Yakinkan itu. Jangan berhenti. Hanya 1-2 tantangan. Saudara maju terus. Dorcas tidak mengalami upahnya ketika dia hidup, tetapi dalam kematiannya justru dia mendapatkan mujizat. Amin. Amin. Percaya ini juga berlaku untuk saudara. Yes. Oh haleluya. Apalagi yang saya mau bilang tadi satu udah ya. Warisannya sudah. Oke, mujizatnya sudah. Dan yang ketiga, ini dia. 41 dulu deh. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Jadi ini bukan dongeng ya. Kalau ada yang bilang saudara ini dongeng cuma cerita-cerita, bohong, enggak. Ada orang yang menyaksikan ketika dia meninggal, ada orang juga yang menyaksikan ketika Dorcas sudah bangkit. 42, ini bagian yang ketiga. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi
percaya kepada Tuhan. Ingat, ini adalah awal-awal gereja didirikan, awal-awal pemberitaan Injil setelah kenaikan Tuhan Yesus. Berita tentang kebangkitan Dorcas membuat orang semakin percaya Tuhan. Dan mujizat itu terjadi karena Dorcas berbuat baik. Saudara yang rindu untuk melakukan pekerjaan Tuhan, yang rindu bermisi, oh Ibu Jenny enak bisa keliling-keliling pelayanan misi sampai Indonesia Barat, Indonesia Timur. Oh Ibu Gembala pelayanan di tempat ini, teman-teman yang lain saya nggak bisa. Jangan bilang begitu saudara. Kebaikan hati yang saudara lakukan itu memancarkan kasih Kristus. Dari perbuatan baik saudara, orang boleh mengenal Kristus. Sungguh dia orang Kristen, sungguh dia anak Tuhan. Dengan begitu pekabaran Injil diberitakan. Dan saya sangat diberkati karena beberapa ungkapan tentang orang Kristen adalah orang-orang yang baik hati, orang-orang yang memberi. Amin. Jangan stop itu, jangan stop di diri saudara saat ini. Teruskanlah. Maka kebaikan hati saudara menjadi pemberitaan Injil yang luar biasa. Amin. Lalu apa sih yang bisa kita lakukan? Saya nggak bisa jahit baju seperti Dorcas. Saudara yang kekasih, saya mau tinggalkan ayat ini buat saudara, boleh? Saudara boleh catat, saudara boleh baca Matius 25 ayat 35 sampai 36. Matius 25 ayat 35 sampai 36. Saudara bisa memberi makan orang. Saudara bisa memberi minuman, memberi tumpangan, ya, mengunjungi orang sakit, mengunjungi orang di penjara, sapu gereja ini, ya, undang jemaat untuk datang ibadah, apalagi ngajar sekolah minggu, ya, saudara memberi senyum yang terbaik ketika saudara menjadi asyir. Perbuatan-perbuatan baik itu saudara bisa lakukan. Dan ayat berikutnya, ayat 37 sampai 40, Tuhan Yesus berkata bahwa semua kebaikan hati yang saudara lakukan, lakukanlah itu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Karena Tuhan sendiri memperhitungkan semua perbuatan baik saudara adalah untuk Dia. Karena Tuhan bilang, ketika aku di penjara, engkau mengunjungi aku. Tuhan menempatkan dirinya sebagai orang yang mendapat kunjungan dari saudara. Bukankah itu luar biasa? Yes, teruslah lakukan itu. Dan saya suka sekali upah, ya. Dorcas menerima upah yang luar biasa. Dia menerima kebangkitan, dan upah yang Dorcas terima bisa juga menjadi bagian kita. Amin. Jika kita terus berbuat baik. Dan ada bonusnya. Ada bonus lagi yang saya mau kasih buat saudara. Apa yang terjadi ketika saudara berbuat baik? Matius 25 ayat 34. Apa Pak tadi gerakannya Pak? Aku diberkati. Saudara, ketika kita berbuat baik, Tuhan menyebut nama kita yang diberkati. Katakan yang diberkati. Siapa nama saudara? Saya Jenny. Saya bisa sebut nama saya Jenny yang diberkati. Sekarang saudara sebut nama saudara, lalu katakan yang diberkati. 1, 2, 3. Amin. Bukan WL yang bilang, bukan Ibu Gembala, tapi Tuhan sendiri yang bilang bahwa kita adalah orang-orang yang diberkati. Amin. Ya, tapi jangan taruh di KTP ya. Saudara bilang aja, saya diberkati. Amin. Sebut nama saudara, dan ketika saudara menyanyikan lagu Aku Diberkati, Tuhan sendiri yang bilang itu buat saudara. Ketika saudara berbuat baik, ketika saudara melakukan semua perbuatan baik itu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, saudaralah orang-orang yang diberkati. Terakhir, ayat terakhir, ini warisan saya buat saudara. Amsal 19 ayat 17, kita buka ya, boleh kita baca sama-sama ya. Ini loh yang Amsal 19 ayat 17. Yes. Berbuat baik itu menaruh belas kasihan. Ya, kita baca sama-sama ya. 2, 3.
Saya ulang. Siapa menaruh belas kasihan, siapa yang melakukan perbuatan baik kepada orang yang lemah, ia memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Ada balasan dari Tuhan. Jangan kecewa kalau saudara tidak mendapatkan balasan yang dari manusia, karena Tuhan yang akan membalas saudara. Hey, kabar baik yang kita kasih utang, yang kita piutangi adalah Tuhan semesta alam, pencipta langit bumi, raja segala raja. Maka bunganya akan besar sekali, jauh melampaui apa yang saudara bisa hitung. Amin. Teruslah belajar seperti Dorcas, teruslah berbuat baik. Jadikan perbuatan baik ini bukan sekedar wacana, tapi aksi nyata. Bukankah kita sendiri telah menerima begitu banyak perbuatan baik yang dari Tuhan? Puncaknya adalah ketika Dia memberikan nyawanya bagi kita, sehingga kita diselamatkan, sehingga surga terbuka bagi kita. Yang besar saja kita sudah terima, masakan tidak kita menyalurkan yang lebih kecil dari yang Tuhan sudah berikan buat kita. Amin. Kita akan melakukan perjamuan kudus. Sambil melakukan perjamuan kudus ini, ingatlah terus kebaikan Tuhan, ingatlah pengorbanan Tuhan, dan doronglah dirimu. Dorong Tuhan, apa sih perbuatan baik yang bisa saya lakukan kepada Tuhan? Well, singers boleh maju. Yes. Amin, amin. Haleluya. Syukur, syukur. Amin. Siapkan hati saudara. Bapa, terima kasih banyak untuk firman-Mu. Tuhan, hamba berdoa, biarlah kami semua yang mendengar pesan ini mendapatkan kekuatan baru untuk terus melakukan perbuatan baik yang kami lakukan untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Karena kami tahu kami melakukannya untuk Raja segala raja, Tuhan semesta alam, yang akan membalas setiap orang sesuai dengan perbuatannya. Syukur Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saya kasih waktu saudara sebentar sekarang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau ada yang saudara ingin bereskan dengan Tuhan, kalau ada yang saudara ingin minta ampun kepada Tuhan, kalau ada kebaikan-kebaikan yang saudara ingin lakukan, nyatakan itu sekarang di hadapan Tuhan. Haleluya. Kami terima pembenaran-Mu, kami terima pengampunan-Mu, kami terima perjamuan kudus dengan berani sebagai pernyataan kasih-Mu, peringatan akan kasih-Mu bagi kami. Syukur. Petugas perjamuan kudus dipersilakan. Syukur.
Haleluya. Siapkan diri saudara. Siapkan diri saudara untuk menerima tubuhnya yang terpecah-pecah agar kita menjadi utuh, yang disakiti agar kita menjadi sembuh. Haleluya. Sesungguhnya kesalahan kita lah yang ditanggungnya. Terima kasih Engkau telah melayakkan kami Bapa untuk mengambil perjamuan kudus ini. Duduk sehidangan dengan Engkau karena kami kepunyaan-Mu, karena kami adalah milik-Mu. Terima kasih Tuhan. Yesus, Yesus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Mari kita angkat cawan. Tinggi. Kita hormati darahnya yang tercurah untuk menghapus dosa dan kesalahan kita. Menyucikan kita bersih. Haleluya. Haleluya. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari mengucap syukur. Mari mengucap syukur. Katakan terima kasih buat kebaikan-Mu yang telah menebus kami. Terima kasih untuk tubuh-Mu. Terima kasih untuk darah-Mu Yesus. Haleluya. 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 Syarana batashe. Oh. Mengucap syukurlah saudara, mengucap syukurlah, mengucap syukur juga untuk semua yang Tuhan berikan bagimu. Mengucap syukur buat suamimu, mengucap syukur buat istrimu, mengucap syukur buat anak-anak yang Tuhan berikan kepadamu. Bersyukurlah untuk makanan minuman, untuk atap yang Tuhan berikan kepadamu. Bersyukurlah untuk pelayanan demi pelayanan. Bersyukurlah, haleluya. Haleluya. Syukur, 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 syukur. Haleluya. Syukur, syukur. Terima kasih, terima kasih buat kebaikan-Mu dan mampukan kami menyalurkannya, mampukan kami berbuat baik untuk semua orang, untuk saudara-saudara kami. Syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Yesus, terima kasih Tuhan. Terpujilah
Terima kasih Bapa buat kebaikan yang luar biasa dahsyat yang Engkau berikan bagi kami, yang Engkau nyatakan bagi kami sehingga kami dapat menikmati keselamatan yang Engkau sediakan buat kami. Terima kasih Bapa buat pengorbanan-Mu yang begitu besar sehingga kami semua boleh menikmati anugerah yang Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih Bapa buat kesempatan hari ini di mana kami boleh merayakan hari di mana Engkau nyatakan kasih-Mu yang luar biasa bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan di mana kami masih diberi kesempatan untuk mendengarkan dan menikmati kebenaran firman-Mu. Pagi hari ini Tuhan kami mohon kepadamu, berikan kami kemampuan, biar Roh Kudus-Mu akan terus mendorong kami, memberi kekuatan bagi kami untuk kami dapat melakukan pekerjaan baik yang Tuhan sudah sediakan untuk kami. Dan kami menjalani kehidupan kami di dalam takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hamba-Mu yang Tuhan sudah kirimkan ke tempat ini untuk melayani kami. Terima kasih buat setiap anak-anak-Mu yang sudah melayani hari ini. Pulihkan kekuatan mereka ya Tuhan, dan buat mereka berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan. Terima kasih buat seluruh sidang jemaat-Mu yang hadir bersama-sama dengan kami ataupun yang mengikuti ibadah online ini Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kami dan akan menolong kami sesuai kebutuhan kami. Tuhan, ada di antara jemaat-Mu yang saat ini sedang terbaring karena sakit. Tuhan sembuhkan mereka. Yang kekurangan Tuhan cukupkan kebutuhan mereka. Jadikan kami sebagai tangan Tuhan yang terulur untuk mereka-mereka yang membutuhkan uluran tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini hidup kami. Kami persembahkan sepenuhnya kepadamu. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan tolong, Tuhan beri hikmat kepada pemimpin-pemimpin kami, sehingga mereka dapat memimpin bangsa ini untuk menghadapi segala tantangan, segala kemungkinan yang akan terjadi. Tetapi kami percaya bahwa Engkau ada bersama dengan pemimpin-pemimpin kami, memberi hikmat kepada kami, sehingga dalam masa pemilu yang akan datang semuanya akan berjalan damai, berjalan aman. Dan bangsa kami dapat memilih orang yang tepat sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga siapapun yang Tuhan mau pilih untuk menjadi pemimpin bangsa ini, Tuhan taruh nama-nama itu di dalam hati setiap bangsa Indonesia dan setiap umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami mengucap syukur pada pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Angkatlah kedua tangan saudara dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal menguasai hati, pikiran dan perasaan kita semua. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Bapa terima kasih. Terima
Selamat hari Minggu.